Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jawandri Citra Parulian Situmorang. Saya berasal dari SMP Filia Sophia Pekanbaru. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Lanjut, si Ari sudah join. Oke. Abraham. Oke Pak, gitu. Boleh dijawab dulu kan? Sembari buka kamera. Hadir, Pak. Oke, ya Pak. Gitu, bagus. Kemudian Carlosta, Ari belum join ya? Masih berusaha mungkin. Hadir, Pak. Oke, kameranya. Iya. Belajar dengan baik. Sekarang kami mau belajar MKS. Berarti Pak John dengan akan mengajarkan kami dengan baik dalam kamar amin. Oke, amin. Oke, terima kasih. Nah, kita kan kemarin sudah ada nih ya, memang sekaligus nanti mempelajari kembali ya. Materi ini sebenarnya sudah kita pelajari, tapi kita mau memperdalam. Oke, ternyata Joan juga sudah bisa join. Oke, semua sudah hadir. Nah, kita akan ini dulu berkuis, sekaligus ini sebagai pretest ya, gimana pemahamanmu tentang materi ini. Oke, sekarang coba Bapak share screen dulu ya, sebelum ke situ ya, belum ke pretest. Sudah nampak share screen-nya? Wah, lagi loading. Sudah, Pak. Iya, lagi proses dia. Oke, kita akan mempelajari upaya menghadapi globalisasi ya. Kemudian ini sudah juga ya. Tadi ya persepsi juga sudah, kemudian juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Motivasi juga sudah ya. Ini kembali tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran. Nah, kamu bisa menganalisa ya, dua upaya menghadapi globalisasi di bidang pendidikan TIK, di bidang pendidikan dan teknologi informasi dan komunikasi itu, dan bisa menerapkan profil pelajar Pancasila dalam menghadapi kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, kemudian bahannya juga sudah Bapak tunjukkan, sudah Bapak buat di Google Classroom ya, di Google Classroom kelas 9. Kita lihat dulu Google Classroom kelas 9 ya, kelas 9 IPS ya. Ini sudah ada. Oke, upaya mengatasi globalisasi ya, ini siapa, kita lihat dulu kelasnya, lagi loading sebentar. Oke, nah ya, bahannya sudah ada juga yang mengomentari ya, ini nanti bisa menjadi pembahasan pembelajaran juga gitu. Oke, ada LKPD. Nah, Abraham juga sudah komentar ini ya. Nah, sekarang kita ke sini ya, di bahan pembelajaran ini, di dalam pembelajaran sebelum kita lanjutkan nanti ke ada diskusi kelompok ya, ada nanti sesi bertanya jawab di sana, kalian berdiskusi, kemudian nanti memberikan kesimpulan satu sama lain, dan ada juga nanti penguatan dari guru dan kesimpulan refleksi terakhir. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ikuti pretest dulu ya, seperti penilaian awal gitu ya, pemahamannya. Ini tentang main quiz dulu, kita main quizzes. Oke, lanjutkan. Ada 10 pertanyaan ya. Coba nanti dijawab. Apakah terlihat slide-nya? Apa namanya? Terlihat, Pak. Oke, kita copy link address, kita kirim ke sini. Iya. Oke, coba klik tuh. Nah, kemudian kodenya. Oke, sudah. Silakan.
Nih, belum ribut. Oke, sudah? Bentar Pak, saya buka manual aja Pak. Lama dia Pak, kalau dari klip ini. Ya, boleh. Hazel sudah join. Yuk, yang lain. Oke, mantap. Sudah 7 orang. 8 orang. Yuk, yang lain. Kita akan mulai. Ari sudah join, Ari? Oke, kita akan mulai. Sudah bisa ya? Mando. Ari belum nih. Ari, Riddle, or apa sudah? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita lihat permainannya. Yang lain tadi masih bisa bergabung walaupun sudah dimulai. Oke, peringkat pertama Hazel. Berapa? Oke, terus Haranita nomor 2. Kemudian nomor 3 Risa. Bagus. Hazel nomor 4. Rafa masih nomor 1. Joan, bergerak Joan. Oke, wih, langsung posisi 3 Joan. Nadine, hati-hati menjawab soal. Perhatikan setiap kalimat dengan baik. Oke, terus gimana Sabah? Ada pergerakan? Wis, posisi pertama Hiro Sabah. Haranita juga punya kesempatan ini. Oke, waktunya 2 menit lagi. Disegerakan. Oke, nanti kita akan cek ya. Haranita posisi 3. Oke, ini Haranita apa ini? Dalam lap terakhir ya kan? Kalau di MotoGP itu lap terakhir dia langsung maju ke depan. Oke, kita review sebentar. Nih globalisasi tadi ya. Ini hanya 3 yang benar. Ini 3 yang benar, 8 salah. Oke. Ya. Gak apa-apa. Ini kan masih pretest. Nanti bisa semakin lebih baik. Oke, nanti akan kita bahas ya. Kita fokus dulu ke sini. Ya. Oke. Iya, ini saya kok ke daftar 2 Pak, udah selesai kan Pak, disuruhnya lagi mulai ulang. Oh gitu, oke, nggak apa-apa Ranita. Nah, kita kembali ke pembelajaran ya tentang globalisasi. Apakah suara Bapak masih jelas? Jelas Pak. Nah, di diskusi kelompok ini nanti mendiskusikan sudah Bapak buat link Jamboardnya di sana ya. Jadi didiskusikan nanti setiap kelompok dengan baik ya. Kemudian usahakan semuanya partisipatif gitu. Setelah itu ada diskusi kelas besar, nanti kita ke link utama gitu. Jadi ke link masing-masing kelompok dulu, setelah itu ke link utama. Nah, di link utama nanti akan ada presentasi kelompok dari perwakilan setiap kelompok gitu. Ya. Kira-kira dimengerti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi ada kesimpulan besar nanti dari setiap kelompok. Seperti itu. Oke. Sekarang silakan ke Jamboard masing-masing.
Ya, oke. Ini Ruben ini sudah join. Oke, tolong tidak mengganggu punya kelompok masing-masing. Saling ini ya, saling mengerjakan, saling menjaga juga. Oke, good. Ini sudah join. Carlosta juga sudah join. Sekarang silakan join di kelompok di room masing-masing nanti supaya bisa bebas untuk berbicara. Ya, ini sudah linknya sudah Bapak buat. Ini kelompok A, ini kemudian kelompok B. Silakan masuk ke link masing-masing, keluar dari link utama ini. Oke, good. Risa juga sudah left. Oke, good. Next, yang lain. Oke, terus. Iya, bagus. Oke. Oke, silakan join. Good. Oke, ini kelompok B sudah join. Bagus, ada Joan. Silakan salah satu kelompok B untuk share screen ya supaya enak nanti diskusinya. Itu sekaligus juga Jamboardnya dibuka. Oke, ini sudah 3 orang yang bergabung di Jamboard. Ada Nadine, Carlosta, dan Ruben. Ya, silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Jamboard ya. Dan sekaligus nanti ambil buat satu kesimpulan setiap kelompok bagaimana mengatasi atau menghadapi globalisasi di masa sekarang. Ya, silakan nanti ada kesimpulan kelompoknya masing-masing. Oke, waktunya dari sekarang 15 menit. Ya, saling interaktif. Jadi setiap kelompok usahakan bisa share screen dan aktif semuanya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh bertanya di chat room-nya masing-masing atau boleh juga nanti lewat Jamboard atau bisa langsung open mic. Jelas ya? Jelas Pak, tinggal nunggu masuk aja Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Yang ada aja dulu boleh diskusi ya. Buat kalimatnya. Oke, ini sudah ada Bapak lihat ini ya. Bagaimana ekspor impor Hazel sudah buat. Nah, sekarang kan ini pertanyaan juga sudah ada. Sekarang kalian buat kesimpulan bagaimana menghadapi upaya menghadapi globalisasi di masa sekarang ini gitu. Khususnya di bidang pendidikan ya, di bidang teknologi. Nah, kalian buat nanti dari pendapat kelompok kalian gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sih udah membantu juga. Seperti itu ya. Ya. Oke. Ada yang mau berpendapat dulu enggak? Mungkin langsung tunjuk nama saja Abraham. Gimana menurutmu Hirosaba? Tolong direspon di chat gitu. Gimana menurutmu Carlosta? Tolong direspon di sini gitu. Oke, gitu ya Abraham ya. Oke, supaya diskusi kelompoknya aktif. Iya gitu. Kalau misalnya ini teman-temannya juga seperti itu direspon gitu. Menurut saya begini gitu. Ya, kalau ada kendala mic ya nih, jangan diam gitu kan. Ya. Dibuat ini nanti responnya. Oke, silakan Bram. Ya, kelompok B gimana kelompok B? Jadi sebelum saya Yuk, silakan digerakkan teman-temannya, saling memberi semangat, saling memberikan dorongan satu sama lain. Ruben coba kasih pendapatmu Ben. Haranita ada yang mau kasih pendapat? Ya, oke. Yuk, silakan ditanggapi teman-temannya, ya, silakan ditanggapi, dikasih pendapat lewat chat bisa. Tadi pertanyaannya apa tadi Bram? Boleh juangin Bram. Cara kita menangani kayak pengaruh-pengaruh globalisasi sekarang ini lah, khususnya cara kita menangani. Yang kemarin itu ya apa enggak? Usul Bapak ke kelompok B, Rapa dan Nadine supaya nanti teman-temannya juga aktif. Misalnya satu orang yang menjadi ini kayak mengarahkan lah seperti itu. Langsung tunjuk nama aja gimana menurutmu gitu ke teman-temannya gitu, kasih pendapat mereka kan. Setiap orang seperti apa gitu. Kemudian setelah itu kalian buat kesimpulan besarnya. Maksudnya ngapain gitu? Ya. Oke Nadine. Nanti ntar nih berarti yang kelompok presentasi saya Pak. Oke ya. Sekalian. Abraham juga tidak apa-apa, yang lain juga kalau ada yang mau presentasi tidak apa-apa, ya. Oke. Nah, ini Carlosta nih sudah ada sampaikan. Oke, bagus Carlosta. Yang lain gimana? Hirosaba, Tara, ya, Haranita, gitu. Yuk, silakan. Silakan Bram. Saya juga lagi rangkum. Oke.
Mungkin si siapa ya? Aku lah dulu ya. Ya, Ruben lah coba. Jadi cara mengatasi menurutku karena ini sekarang udah mulai teknologinya modern semua, proses pendidikan akan semakin berkembang kalau adanya teknologi itu. Jadi kan di teknologi contohnya handphone bisa belajar secara banyak referensi dari YouTube, dari aplikasi dan lain-lain kan, dan membuat siswa aktif dengan mencari informasi di internet gitu. Mungkin jadi kalau biar siswa itu nggak game aja, padahal banyak di situ referensi untuk belajar. Nggak seharusnya game, nggak seharusnya untuk pekerjaan. Nah, contoh motivasinya itu kok bisa jelasin nggak, misalkan supaya siswa itu lebih tertarik untuk berkreasi daripada misalkan ayo silakan Rafa gitu, misalkan coba udah di ini ya dijemput ya, gimana caranya agak lambat nih di bawah, gimana coba dikasih pendapatnya. Kalau itu aku tulis aja ya. Ya, tulis aja di chat bebas, nanti aku baca. Yang lain ayo, si siapa yang belum ngasih pendapat nih? Si Iro Saba, si Aranita, Matara, coba kalian juga kasih pendapat. Nanti biar dirangkum. Sebelum adanya gempar-gemparnya Renaissance itu didominasi oleh aturan gereja Katolik. Jadi aturan-aturan itu rata-rata didasarkan dengan ajaran Katolik. Jadi setelah Renaissance sifat apa ya, sifat masyarakat atau kelompok manusia, mengangkat apa ya, mengangkat kebebasan sifat masyarakat itu, atau kelompok manusia maksudnya ya, apa? Yang Renaissance itu yang mana nih Pak, maksud Bapak? Lebih kepada persorangan ya kayaknya Pak. Dengan adanya Renaissance ini muncul banyak pemikiran-pemikiran baru tentang, ya benar, sekarang kita sebutnya mungkin humanisme. Jadi akhirnya kan akan muncul pemahaman kehidupan itu berpusat pada manusia gitu ya, berpusat pada Tuhan, berpusat pada dunia ini. Jadi itu nanti akan muncul itunya gitu. Itu 3 kelompoknya. Jadi kalau orang berpusat nanti kepada manusia, semuanya itu nanti manusia itu dianggap harus bebas sebebas-bebasnya. Nah, di satu sisi bebas dengan sebebasnya itu memang secara manusia itu bagus gitu ya. Tapi kalaupun terlalu bebas itu bisa nanti mengganggu kehidupan orang lain. Makanya muncul ada istilah-istilah nanti kan masalah tentang pentingnya kelompok-kelompok gitu ya. Kemudian juga muncul golongan-golongan agama, golongan-golongan yang mengatakan demokrasi, ada yang juga nanti LGBT dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi boleh saya lanjutkan Pak? Sama seperti materinya enggak, yang mau saya sampaikan juga enggak terlalu berbeda dengan yang disampaikan Pak Jawari tadi. Kalau penyampaian Pak Jawari udah lebih ringkas dan lebih jelas ya tentang apa yang saya maksud tadi, tentang apa dampaknya Renaissance pada awal mulanya, pada apa dampak awal mulanya dari kemunculan event ya, bisa kita bilang event atau kejadian Renaissance ini. Nah, kalau secara tidak langsung kita berpikir kan nggak terlalu banyak dampaknya, hanya perubahan pola pikir. Nah, setelah sekarang karena kelompok A ini sudah ada ini di chat ya, apa efeknya. Oke, dari Ruben. Dari yang lain gimana? Dari Tara gimana Tara? Halo Tara. Ya, ini bagus ini dari Ruben. Dari kejadian Renaissance ini ada namanya fondasi sekular. Oke, berarti kalian tinggal membuat kesimpulan ya. Waktunya sekitar 3 menit lagi. Nanti kita akan kembali ke apa namanya? Link utama ya untuk menyampaikan nanti hasil diskusinya. Pertama kali terjadi Renaissance ya. Nah, mereka itu kan punya kebebasan dalam memilih agama. Jadi mereka boleh punya agama, boleh Kristen, boleh Muslim, boleh juga nggak punya agama. Haranita, Iro Saba dan Tara kasih pendapat kalian Renaissance. Ya
secara tidak langsung dampak positifnya yang kita bebas berekspresi, itu bisa Atau kita kalau bisa rasakan sekarang. pergi aja. Kita punya kebebasan dalam menyampaikan pendapat kita dan segala macamnya lah, punya kebebasan berorasi dan memberikan informasi. Nah tapi seperti yang Pak Jamri tadi bilang, itu terlalu bebas juga punya masalahnya sendiri. Ini kalau saya catat juga di sini ada namanya, dia mempengaruhi dari paham ini, paham merkantilisme tadi yang mendorong dihapusnya agama, itu termasuk juga seperti sekularisme. Nah ini juga secara tidak langsung juga mempengaruhi kolonialisme dan imperialisme, seperti apa ya, yang seperti Belanda menjajah negara lain atau negara-negara Eropa lainnya yang pada waktu dulu sering menjajah wilayah lain. Itu Oke, jangan lupa waktunya sekitar 2 menit lagi. Setelah itu akan kembali ke kelompok utama. Nanti satu orang perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, bagaimana upaya mengatasi dan menghadapi globalisasi di masa sekarang. Ya, silakan. Oke, Pak. Berarti ini terlalu panjang penjelasannya, diringkas berarti ya. Berarti nanti secara secara keseluruhan dan secara luasnya nanti kan Pak. Iya Pak. Jadi apa yang paling berpengaruh dari Renaissance ini terhadap kehidupan sosial budaya dan globalisasi? Nah, kalau kemarin kita pertama kali belajar tentang globalisasi kan ada yang sempat disebutkan sama Pak John itu mengenai revolusi industri. Nah, revolusi industri ini ternyata secara tidak langsung juga dipicu oleh Renaissance ini. Karena apa? Pada masa Renaissance ada, kalau saya ingat itu ada lukisan ya. Pada zaman Renaissance ini banyak ilmu-ilmu baru yang dicetuskan, banyak pemikiran baru yang dicetuskan. Nah, secara tidak langsung memicu terjadinya revolusi industri ya, yang kita pelajari itu pada abad ke-17 abad ke-18 ya. Yang sekarang dampaknya sangat besar kan, dari perkembangan awal teknologi industri sampai sekarang bisa terjadinya globalisasi secara luas. Ya, apa lagi mau disampaikan ya? Kira-kira apa lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Dikaitkan dengan kehidupan masa sekarang gitu. Nanti supaya kita menjadi bagaimana gitu ya, baiknya menghadapi era globalisasi sekarang itu, seperti itu. Oke, ya. 1 menit lagi, silakan. Nanti kalau udah selesai di kelompok masing-masing, silakan masuk ke link utama. Ya, kita join di link utama untuk presentasi. Dari kelompok mana dulu, Pak? A dulu, setelah itu nanti kelompok B untuk mempresentasikannya ya. Oke, ini hasil diskusinya ya. Oke, berarti lisan ya hasilnya, nanti hasil kesimpulan utamanya ya. Oke, good. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, dari kelompok B. Nah, pertanyaan kami kemarin adalah, yang kami pilih adalah mengenai apa hubungan Renaissance dengan globalisasi sosial budaya. Jadi, kalau kita menilik awal dari Renaissance ini awalnya terjadi di daerah di wilayah benua Eropa. Nah, apa itu Renaissance? Sepertinya itu adalah pertanyaan paling utama ya. Nah, Renaissance itu adalah perubahan pola pikir atau perubahan budaya atau sifat seseorang, atau apa ya? Intinya perubahan budaya perubahan pola pikir dari awalnya setiap aturan itu didasari oleh ajaran Katolik, ajaran Gereja Katolik, menjadi pola pikir yang mengatakan bahwa manusia itu punya kebebasan untuk memilih sesuatu, menganut sesuatu, dan melakukan sesuatu.
Jadi dari gagasan Renaissance ini, pada masa Renaissance ini itu mendorong manusia untuk menggunakan segala kecerdasannya dan kemampuannya untuk dalam segala hal. Itulah yang nanti ada disebutkan jadi humanisme Renaissance. Pada zaman sekarang apa akibatnya terhadap sosial budaya, itu yang kami tanya, itu yang kami buat dalam pertanyaan. Dalam sosial budaya berarti daripada masa awal saja di daerah Eropa kita kan sudah melihat dari perubahan budaya apa yang bisa diakibatkan oleh Renaissance. Tadi bisa kita lihat kan kalau perubahan budaya dari awalnya aturan-aturan yang didasarkan oleh gereja Katolik, sekarang berputar atau berubah menjadi aturan di mana gimana ya singkatnya, kalau kamu bisa kamu lakukan, kalau kamu mampu kamu lakukan. Nah intinya begitulah, kalau kita punya kemampuan kita lakukan, kita bebas mau melakukan apapun selama mampu gitu. Jadi nggak ada lagi aturan-aturan ketat yang didasarkan oleh agama Katolik. Nah gitulah pada awalnya. Nah kalau sekarang kenapa bisa berdampak kepada luar? Kan harusnya di daerah Eropa saja. Itu mungkin ada pemikiran seperti itu. Nah dari Renaissance ini ternyata secara tidak langsung juga berdampak kepada revolusi industri. Nah kita tahu kalau revolusi industri itu salah satu pemicu dari globalisasi. Jadi karena adanya Renaissance ini banyak ilmu-ilmu baru yang dicetuskan, yang disebarluaskan oleh pihak-pihak yang memang bisa kita katakan pihak yang cerdas dan punya gagasan-gagasan yang bagus, sehingga terjadilah tadi revolusi industri. Nah revolusi industri ini sekarang kan udah revolusi industri keempat kan. Itulah yang seperti perkembangan teknologi, perkembangan mesin kan mempercepat penyebaran informasi. Karena Renaissance ini makanya sosial budaya sekarang itu bisa seperti kita bisa menerima informasi mengenai K-pop dari Korea, atau kita bisa menerima informasi seperti kemarin pemilihan kepala negara dari Amerika Serikat dan sebagainya macamnya. Nah itu yang mau kami sampaikan mengenai apa hubungan dari Renaissance dengan ya, kesimpulan yang bagus dan sangat mendasar ya. Udah mendasar juga melihat dari aspek kebangkitan masa Renaissance ya. Sebenarnya ini bukan hanya berbicara globalisasi saja, hampir semua aspek memang dimulai dari sini. Ini baik sekali sebenarnya dari yang kalian diskusikan itu, karena berkaitan ke semuanya seperti yang disampaikan temannya itu tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Oke, ya ada yang tepuk tangan di layar juga kan? Resen dia, ting 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 gitu ya. Bagus. Oke, sekarang kita ke kelompok A. Silakan, kelompok A, perwakilan kelompok A. Ini tadi ya. Oke, silakan. Yang Pak Jordi dan teman-teman sekalian. Yang. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja dan cepat ya. Kesimpulan keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok kami. Kalau misalkan tadi kayak Rape itu membahas Renaissance dan tentang dampak-dampak kebudayaan, kalau kami ini pertanyaannya itu lebih mengacu ke, kalau yang saya lihat ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kami acungkan ini itu lebih ke cara menangani dampak-dampak globalisasi. Nah jadi yang saya bakal simpulkan itu adalah cara kita menghadapi pengaruh-pengaruh globalisasi sekarang inilah. Apalagi kita sebagai pelajar kan, jadi secara khusus juga di bidang pendidikan. Oke, jadi kalau ini saya ambil kesimpulan itu kan yang paling banyak kami bahas itu di bidang teknologi. Yang paling sangat-sangat dapat kita lihat dan kita rasakan lah itu di bidang teknologi. Semua kebebasan kita untuk membagikan atau mendapatkan informasi itu dari teknologi ya. Jadi kalau menurut saya cara kita untuk menangani ini itu sebenarnya hanya di diri kita sendiri aja ya. Jadi kita itu nggak perlu jauh mikir kayak gimana cara ini itu, semua itu sebenarnya kembali ke diri kita gitu. Gimana cara kita untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan
apa yang diberikan oleh globalisasi itu kebaikan, bukan untuk contohnya seperti yang sekarang kita dapat rasakan itu kan mungkin apalagi karena di masa corona ini, jadi mungkin banyak kayak godaan-godaan kayak nonton YouTube atau mungkin main game online. Tapi saya dapat mengatakan kepada kalian bahwa ada hal yang lebih menarik dan lebih seru dari itu. Misalkan di dalam teknologi ini kita ini bebas berkreasi loh. Bayangkan aja dengan maju-majunya sekarang ini, kita itu sekarang itu bisa jadi mungkin kalau yang saya lihat dari kalian semua juga ada yang sudah menjadi editor, pengedit video itu bisa dijadikan peluang. Kalau misalkan zaman dahulu jadi saya melihat itu Pak, dari teman-teman saya tuh ada yang punya potensi lah untuk mengedit. Kalau misalkan dulu orang-orang dulu tuh hanya mengandalkan ilmu, kalau zaman sekarang itu kita bisa mengandalkan kreativitas kita juga gitu untuk menjadi sukses. Contohnya apa? Contohnya ya nggak usah jauh-jauh, jadi youtuber. Nah itu kan kita bisa kayak membuat konten-konten yang positif dan menarik gitu kan. Mungkin dengan skill mengedit kalian juga itu kalian bisa berkreasi di situ. Nah jadi yang saya mau sampaikan itu, janganlah menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya itu hanya sementara gitu. Kayak kesenangan online itu kan sifatnya sementara gitu kan. Sedangkan misalkan kayak tugas-tugas sekolah kita jadi terbengkalai, atau misalkan kita juga jadi malas untuk ngapa-ngapain gitu. Tapi yang saya mau bilang sebenarnya masih banyak hal di dunia ini yang bisa kita lakukan selain daripada kegiatan-kegiatan negatif itu. Kalian punya peluang atau kalian punya niat mendalami segala sesuatu di teknologi itu, kita karena saya juga ya jadi gitu. Kalau kalian misalkan kalau kita punya niat itu kita bisa gitu, pasti bisa ya. Manfaatkan apa yang diberikan oleh globalisasi ini untuk maju, khususnya juga bagi bangsa kita yang kita cintai nih, bangsa Indonesia. Wah, ini udah kesimpulan dari semuanya nih. Tuh, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Oke. Ada tepuk tangan gak bersuara ya. Oke ya, berarti sudah semakin lebih baik ya pemahamannya tentang globalisasi ini, hasil dari diskusi kelompok A dan kelompok B ya, yang di Jamboard juga tadi sudah dibahas tentang ini ya, globalisasi ini bagaimana sebenarnya mengatasi gitu ya, mengupayakan gitu ya, menghadapinya dengan benar gitu. Nah ini memang yang menjadi tujuan pembelajaran kita gitu, sehingga kita bisa berperilaku yang benar dalam menghadapi era globalisasi sekarang. Ya, oke, sudah sangat baik ya untuk diskusinya, sudah semakin aktif walaupun memang ada beberapa orang tadi terkendala mic-nya tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti ini pemaparan Bapak juga kembali mengingatkan materi ini, menguatkan seperti ini ya, bahwa globalisasi itu sebenarnya banyak positifnya, hanya saya kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Apakah itu akan menurunkan jati diri bangsa? Itu kalau kita lebih dominan menyerap negatifnya, tapi akan bisa juga meningkatkan jati diri bangsa, bahkan peran Indonesia semakin lebih baik di era global. Kalau dari diri kita sendiri semakin lebih baik juga. Oke, tadi ini sudah disampaikan juga ya. Nah, dan ini juga untuk menghadapinya kalau di bidang ekonomi ya, bidang komunikasi ya, bagaimana bermedia sosial yang baik ya, membagi waktu dan lain sebagainya. Kemudian juga di bidang politik ya, ini bisa menjadi proses pembangunan semakin lebih baik. Muncul juga hubungan yang baik antara lembaga negara, bahkan juga ada LSM, lembaga swadaya masyarakat. Timbulnya juga demokratisasi atau kebebasan ya, tapi bukan sebebas-bebasnya gitu. Menguatnya hubungan antar negara ya, Tiongkok dengan Indonesia ya bisa kerjasama untuk beberapa kondisi seperti itu. Nah ini di bidang politik nanti bisa diperkuat lagi ya. Nah kembali ke sini, sebagai Pancasila sebagai dasar negara kita melihat nih, menerapkan profil Pancasila ini dalam menghadapi era globalisasi.
Tadi ada temannya udah sampaikan juga ya, dari kelompok A semakin kreatif gitu ya. Dari kelompok B tadi menyampaikan supaya kritis ya, dan juga bisa menerima perbedaan berkebinekaan global seperti itu. Oke. Itu kesimpulan sudah. Saya kira sampai di sini di kesimpulan yang terakhir ya. Ini di kesimpulan ini Bapak minta untuk satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita satu hari ini apa yang didapatkan seperti itu. Oke, silakan Ruben. Jadi di masa sekarang janganlah buang-buang waktu. Di sekolah kita cuma ada 3 pelajaran yang seharusnya dari jam 7 sampai jam 3 itu kan kita full. Dulu. Nah ini kita cuma 3 jam 2 ya Pak ya? Apa ini jam 5? Jam 5 kan? Oh iya. Maksud yang kalau ini offline ya Pak? Sampai sore. Iya sampai sore lah. Nah itu kan kita menghabiskan waktu untuk belajar. Nah saat sekarang kan cuma dari jam 7 sampai jam 12. Nah kasihan lah kan kita ini buang-buang waktu cuma 3 pelajaran dalam sehari itu. Gunakanlah teknologi untuk memperluas wawasan gitu. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk ininya ya, partisipasinya. Bapak harap walaupun belajar online ini tetap aktif gitu ya. Jangan jadi cari alasan. Tapi kalau misalnya pun ada alasan yang membuat harus jadi lambat, ya dikomunikasikan, jangan didiamkan gitu. Udah tahu mic-nya rusak gitu, tapi udah dipanggil dulu baru dikasih tahu gitu. Nah, kadang-kadang juga akan jadi kurang komunikasi kita. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak minta untuk tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Bapak di siang hari Tuhan, kami telah selesai belajar IPS Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan setiap pelajaran yang kami terima dari Pak Jawan Rituan. Kami Tuhan berkati Tuhan Pak Jawan Rituan. Begitu dengan kami anak kelas 9 Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah kami Tuhan, memberkati kesehatan kami Tuhan di ujian nantinya Tuhan. Semoga kami tidak mengalami kendala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Oke, terima kasih Armando. Oke, semangat untuk ujian minggu depan ya. Mulai besok sih ya. Terima kasih Pak. Besok ya. Oke. Semoga cepat libur Pak. Saya full camp. Oke, nanti kalau liburan di kampung kabarin ya, bawa oleh-oleh. Iya Pak, Google Meet kita Pak. Oke. Thank you semuanya. Oke Pak, makasih Pak. Ya.